Sebelumnya saya akan minta Saudara Yepta untuk membacakan, Nadia, pembacaan Alkitab yang akan saya sharingkan kepada saudara diambil dari Yosua pasal yang pertama ayat 1-9. Silakan Nadia. Yosua 1 ayat 1-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih banyak Nadia. Satu pembacaan yang sangat indah dari Yosua. Cerita tentang Yosua sangatlah menarik sekali. Saudara mungkin sudah membaca tentang sejarah bangsa Israel. Yakub atau Israel, namanya kemudian diganti menjadi Israel. Dia punya keluarga yang besar. Keluarga dia terdiri dari 70 orang. Pada suatu hari, di daerah di mana mereka hidup, yaitu di sekitar Irak, terjadi bela kelaparan dan mereka harus mengungsi ke negeri Mesir. Di Mesir mereka diterima dengan baik karena mereka adalah orang-orang yang sangat cerdik dan sangat cerdik sekali, dan mereka dihormati oleh seluruh bangsa Mesir. Sehingga salah satu di antara mereka, yaitu Yusuf, diangkat menjadi orang yang sebagai Perdana Menteri. Dan semakin lama mereka semakin bertambah besar. Saya
tidak akan ceritakan panjang lebar tentang hal ini karena saya tahu sudah tahu tentang cerita bangsa Israel ini. Mereka mengungsi ke Mesir dengan 70 orang. Dalam waktu 430 tahun, keluarga Yakub atau Israel ini menjadi satu bangsa yang kuat, yang jumlahnya hampir 2 juta orang. Dan seperti saya katakan tadi, mereka orang-orang yang cerdik, sehingga mereka ditakuti, bukan saja oleh orang Mesir, tapi juga oleh Raja Mesir. Akhirnya mereka merubah politik mereka. Kalau dulu Raja Mesir dan orang-orang Mesir menganggap mereka sebagai saudara, sekarang mereka mengambil keputusan untuk merubah politik mereka. Mereka dijadikan budak, ditindis, harus kerja keras. Dan dalam keadaan itu, mereka mulai berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, jangan takut. Musa sudah saya lantik sebagai pemimpinmu. Dialah yang akan membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Melalui banyak sekali mujizat, tanda-tanda heran, akhirnya Raja Firaun mengizinkan mereka keluar. Apa yang terjadi? Ya, mereka katakan bahwa mereka akan pergi ke negeri Kanaan untuk mengadakan persembahan untuk Tuhan. Dari Gosen, negeri tanah Mesir itu, sebenarnya makan waktu hanya 2 minggu. Ada jalan namanya Jalan Raja melalui dekat Laut Tengah. Tapi orang-orang ini, ya sebagai budak, mereka tidak tahu sama sekali tentang pemerintahan, tentang kemiliteran. Dan Tuhan ya sangat bijaksana. Tuhan harus melatih mereka. Sebab kalau mereka langsung pergi ke Kanaan, mereka dengan mudah dapat dikalahkan oleh orang-orang di Kanaan. Jadi mereka harus lewat dari bawah, harus menyeberangi ya sekarang Laut Tengah, kemudian mengembara di padang belantara di antara Irak dan Mesir dan Israel. Itu ada satu padang belantara yang luas. Selama 40 tahun mereka tinggal di padang belantara. Dan di dalam waktu 40 tahun itu Allah menyatakan banyak sekali mujizat. Misalnya waktu mereka lapar, Allah menurunkan mana dari surga. Dan waktu mereka haus, Tuhan bilang pada Musa, pukul batu gunung itu dengan tongkatmu, maka air akan keluar dan kamu sekalian boleh minum. Untuk kedua kalinya, mereka juga kekurangan air, sudah ada di tempat lain. Dan Tuhan bilang sama Musa, pergi ke gunung itu dan minta air. Jangan kamu pukul seperti dulu kamu lakukan. Minta saja, maka gunung itu akan mengeluarkan air dan kalian semuanya boleh minum. Musa, kasihan sekali kalau saya membaca riwayatnya. Orang-orang Israel ini suka komplain, selalu mengeluh. Sehingga, kenapa kamu bawa ke sini Musa?
Apakah nggak cukup kuburan di Mesir? Kamu mau supaya kamu mati di padang belantara ini dan sebagainya. Banyak sekali keluh kesah dari orang Israel ini. Ya, Musa juga manusia biasa. Dia bisa kalau terus dikomplain, dia bisa marah juga. Dan kali ini Musa sengaja, mungkin Musa bilang gini, mari saya akan keluarkan air dari sini. Dia pukul 3 kali sampai air keluar, mereka semuanya minum. Tapi Tuhan tidak senang sama dia. Tuhan marah. Musa, kamu tidak menghormati aku. Sudah kukatakan, jangan pukul lagi, hanya minta, tapi kamu tidak menurut perkataanku. Oleh karena itu, kamu tidak akan dapat masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Wah, itu hukumannya. Tapi Tuhan sangat baik kepada Musa. Sebelum bangsa Israel menyerang Kanaan, Allah bilang, Musa, saya mau kamu naik ke atas gunung Nebo. Itu tinggi sekali, saya sudah ke sana dan berbatu-batu. Ya, waktu itu Musa berumur 120 tahun. Wah, bayangkan, saya rasa saya enggak setengah gunung itu, saya enggak mungkin saya dapat ini tanjak. Tapi Musa nanjak gunung itu usianya 120 tahun. Dan Alkitab katakan dia mempunyai kekuatan yang sama seperti anak muda. Telinganya masih peka, tajam, dan matanya masih awas. Dia tidak perlu kacamata seperti saya. Ini tulisan yang kecil Alkitab, saya harus dapat membaca kalau saya ada kacamata. Musa tidak perlu kacamata. Dia naik ke atas gunung, dan setelah dia sampai di atas gunung, Allah perlihatkan seluruh negeri Israel atau tanah Kanaan yang Allah telah janjikan kepada mereka. Dan setelah itu, dikatakan bahwa Musa mati. Tapi sebenarnya dia tidak mati. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ada 3 orang yang pergi ke sorga tanpa melalui kematian. Orang yang pertama namanya Henokh. Dia hidup selama 360 tahun dan Allah mengangkat dia hidup-hidup. Orang yang kedua yaitu Musa. Musa umur 120 tahun. Dan orang yang ketiga yaitu Elia. Wah, Elia ini hebat sekali. Sebelum Tuhan mengangkat dia, Elia, hamba dari Musa yang akan menggantikan Elisa, hamba dari Elia yang akan menggantikan dia, sudah diberitahu oleh Tuhan. Dan ada banyak nabi-nabi pada waktu itu juga yang sudah dikasih tahu bahwa Elia sudah waktunya untuk pulang ke sorga. Dan wah, ini luar biasa sekali. Waktu Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga, itu disaksikan oleh Elisa. Ada kereta api, kereta yang berapi-api dan ditarik oleh kuda api di dekat Sungai Yordan di situ. Stop, lalu Elia naik dan dalam sekejap mata sampai di sorga. Yaitu jadi ada, ini bukan maksud saya untuk berkorban tentang mereka, tapi
saya pikir saya sebutkan ada 3 orang yang pergi ke sorga tanpa melalui kematian. Musa diangkat hidup-hidup. Ada ayat-ayat lain saya bisa tunjukkan buat saudara. Baiklah saudara, setelah Musa sudah pulang ke surga, maka Joshua lah yang harus menggantikan dia. Joshua adalah salah satu dari ke-12 mata-mata yang dikirim untuk mengintai atau melihat keadaan tanah Kanaan. Ya, satu di antara mereka yaitu Kaleb. Wah, Kaleb ini orang yang hebat sekali di dalam Alkitab. Sebab 10 mata-mata, 10 spies, ya, mereka sangat takut karena penduduk Palestina pada waktu itu, terutama bangsa Enak namanya, mereka termasuk tinggi besar. Dan saya lihat sampai sekarang banyak orang-orang di sana yang tinggi besar. Dan ke-10 mata-mata ini katakan kepada Musa, kita pulang aja ke Mesir. Kita nggak mungkin dapat masuk ke Kanaan dan mengalahkan bangsa itu. Tetapi Kaleb berdiri, jangan dengarkan mereka. Kami dengan Tuhan kami akan dapat menduduki tempat itu. Dan ya, Kaleb mendapat nama yang baik. Baiklah, saya dengan cepat saja cerita tentang Yosua ini. Pada waktu itu sudahlah saatnya untuk Yosua memimpin bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Dan sebagai manusia, Yosua tentu merasa takut. Ya, sangat takut. Tetapi kita baca tadi, di dalam ayat-ayat tadi, Allah katakan Yosua, jangan kamu takut. Aku akan menyertai kamu, seperti aku menyertai Musa. Dan dikatakan di ayat ini, misalnya, I will be with you. Maaf, saya tidak punya bahasa Indonesia. I will be with you as I was with Moses. I will always be with you. I will never abandon you. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Just ayat yang ke-7. Be determined and confident. Ya. Allah menghendaki supaya Yosua itu seperti Kaleb. Wah, semangat, berapi-api, dan penuh keyakinan, confident. Make sure that you obey the whole law that my servant Moses gave you. Do not neglect any part of it, and you will be success wherever you go. Ini janji yang pertama. Kamu akan berhasil kemana saja kamu pergi di tempat yang baru itu. Be sure and be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night, and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
Ini janji yang luar biasa. Yakinilah akan firman-Ku, hukum-hukum-Ku. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, Tuhan bilang, tapi lakukan semuanya. Renungkan siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Saudara, seperti tadi sudah disebutkan bahwa kita sekarang sudah berada di bulan yang terakhir dari tahun 2023. Dan segera kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Apa yang terjadi di tahun 2023 sudah kita ketahui. Itu merupakan fakta sejarah seperti perang di Ukraine, antara Rusia dan Ukraine, dan di Israel, antara Hamas dan Israel. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Saya harap kita tahun 2024 akan merupakan tahun yang peaceful, tahun yang damai dan menyenangkan. Tapi kita nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang dapat mempredik apa yang akan terjadi, melihat apa yang akan terjadi. Misalnya saja, bulan Maret saya ada di Israel dengan anak saya dan anak mantu saya. Kami bertiga, kami nyewa mobil, kami keliling-keliling. Dalam waktu hampir 1 bulan, seluruh negeri itu kami kunjungi. Saya berbicara kepada orang Israel, kepada orang Palestina, kepada orang Arab, dan kepada semua golongan. Saya pergi ke Ka'bah di Yerusalem dan saya pergi ke Hebrew University di Yerusalem. Wah, semuanya peaceful. Di Nazaret saya kenal dengan seorang namanya Yakob. Saya berikan alamatnya dia kepada Chris. Sebab dia bilang kalau ada orang-orang dari sini mau datang ke sini, mau perlu apa, kontak saya. Dia orang baik. Dia orang Kristen, orang Yahudi Kristen. Dia bilang berdoa untuk saya. Sebab kalau sebagai orang Yahudi, mereka adalah Jewish, tapi kalau mereka menjadi Kristen, mereka dibenci oleh orang Yahudi, dibenci oleh orang Arab, oleh Palestina, jadi susah keadaannya. Makanya, tapi untung. Saya tinggal, dia punya hotel. Saya tinggal di hotelnya selama 1 minggu. Dan setiap pagi dia khusus, kalau you nggak percaya, tanya sama anak saya nanti dia akan datang dari Melbourne. Khusus untuk kami bertiga, sarapan dan sebab siang harinya kami pergi kemana-mana, sore baru pulang untuk tidur. Dia orang baik sekali. Dan keadaannya waktu itu tenang sekali. Gedung-gedung berdiri dengan indahnya. Tapi setelah kami meninggalkan Israel, beberapa bulan kemudian, yaitu bulan Oktober, terjadi peperangan. Sedangkan waktu itu mereka tidak menyebut apa-apa. Ya.
Saya berbicara dengan semua golongan, bahkan kepada orang Palestina. Orang Palestina itu dari Hamas. Dia mengajak saya, kami berdua pergi ke kuburannya Yasser Arafat. Mungkin saudara pernah ingat, Yasser Arafat adalah pimpinan dari Palestina. Dia sudah meninggal, tapi saya diajak ke kuburannya, diperlihatkan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya tinggalkan, sekarang terjadi perang antara Hamas dengan Israel, dan gedung-gedung itu saya lihat dalam hancur. Untuk membangun kembali gedung-gedung itu memerlukan ratusan juta. Itu tidak penting, yang penting adalah jiwa-jiwa. Banyak orang yang mati, bukan saja orang Israel, juga orang Palestina dan orang Arab. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Tetapi Tuhan berjanji melalui Yosua. Yosua tidak tahu apa yang akan terjadi di Kanaan nanti kalau mereka sudah masuk. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Tapi inilah perintah dari Tuhan. Janji dari Tuhan bahwa saudara akan successful. Saudara akan berhasil kemanapun engkau pergi atau apapun yang saudara lakukan. Asalkan saudara mentaati firman Tuhan. Ini saya ada membuat ini roda atau ya ada gambarnya juga di situ. Saya rasa tadi saya minta Vina untuk kehidupan orang Kristen digambarkan sebagai roda yang berputar. Roda itu terdiri dari yang paling penting yaitu hubnya atau pusatnya. Ini letak kekuasaan dari sebuah roda yaitu di ini. Pusatnya atau hub namanya dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua yaitu rim, spoke, jari-jari. Jari-jari vertikal dan jari-jari horizontal. Saya jelaskan nanti. Dan yang ketiga yaitu rim, lingkaran, ini rodanya. Roda ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa dari yang diberikan oleh pusatnya ini melalui jari-jari. Dan ada dua macam jari-jari, jari-jari vertikal dan jari-jari horizontal. Nah, saudara lihat di sini jari-jari vertikal ini. Jadi the rim-nya ini menggambarkan saudara dan saya. Kita mendapatkan kekuatan dari sentralnya. Yesus Kristus dialah pusat dari kehidupan kita. Kita dapat hidup oleh karena Kristus. Misalnya 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 mengatakan, jika saudara tinggal di dalam Kristus, saudara menjadi ciptaan yang baru yang disebut anak-anak Allah. Hal-hal yang lama sudah lenyap, sifat-sifat kita yang lama sudah lenyap. Lalu Roh Kudus akan memberikan sifat-sifat yang baru. Jadi
Mari kita lihat di sini lagi. Sentral dari kehidupan kita yaitu Kristus. Kemudian kita mendapatkan kekuatan rohani dari Kristus melalui jari-jari ini. Jari-jari yang pertama yaitu yang atas ini jari prayer, jari doa. Doa ini merupakan napas bagi kita. Saudara bisa hidup kalau sudah dapat bernapas. Jadi penting sekali jari-jari doa ini. Itu bagaimana kita bernapas supaya jiwa kita tetap segar, yaitu melalui doa. Melalui doa ini juga saudara dapat mengutarakan isi hati saudara, keinginan saudara. Saudara utarakan kepada Kristus melalui doa. Dan kemudian jari-jari yang ke bawah ini namanya word atau firman. Jari-jari firman ini penting sekali. Tadi disebutkan di dalam Yosua, jangan kamu lupa akan perintah yang aku sampaikan kepadamu, kepada bangsa Israel melalui hambaku Musa. Melainkan kamu renungkan, kamu baca dan renungkan. Jadi doa ini penting sekali. Ada ayat-ayatnya di itu obedient Christian in action. Orang-orang Kristen yang taat di dalam sedang beraksi, yaitu dengan jalan doa, dengan jalan pembacaan Alkitab. Ini penting sekali. Saudara ingin tahu seperti Tuhan bilang kepada Yosua, saya mempergunakan saya punya jari. Jari yang kecil adalah jari untuk mendengarkan firman. Kemudian jari yang kedua yaitu untuk membaca. Pada abad yang pertama di Eropa ada satu jemaat, satu gereja yang namanya gereja Berea. Dan orang-orang di Berea, kalau mereka datang ke gereja hari Minggu, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Mereka mendengar. Setelah pulang, mereka membacanya sendiri. Jadi jari yang kedua ini membaca. Dan yang ketiga, mempelajarinya. Ini penting sekali kalau saudara ingin berhasil mempelajari firman itu. Dan yang keempat, itu menghafalkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Pada waktu perang Vietnam sedang terjadi, ada seorang pilot dari Amerika yang kesukaannya itu menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Ratusan ayat-ayat Alkitab dia hafalkan. Apa yang terjadi ketika dia sedang melakukan pemboman di Vietnam? Dia tertembak jatuh. Pesawatnya jatuh, tapi untung dia masih hidup. Dia turun dengan parachutnya. Dan dia ditawan di sana. Banyak tawanan. Orang-orang Australia dan orang Amerika. Dan di sana tawanan ini tidak mempunyai Alkitab. Tapi untung pilot ini dia dapat menghafalkan banyak ayat-ayat Alkitab. Dan dia share ayat-ayat yang dia tahu. Dia ceritakan, dia khotbahkan. Sehingga dia dilantik
menjadi pendeta untuk semua tawanan yang ada di situ. Jadi mendengar, kemudian membaca, ini orang-orang Kristen Hebrea, kemudian mempelajarinya, dan yang keempat menghafalkan, dan yang kelima merenungkan. Jadi apa yang saudara sudah dengar, saudara baca, saudara pelajari, saudara renungkan, meditate on it. Saudara tahu, pada waktu saudara merenungkan ayat itu, misalnya 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia memperdulikan kamu. Waktu saya ada di Rio, di Pekanbaru, saya turun dari kapal, saya agak susah. Saya nggak kenal dengan seorang pun di sini. Tuhan berbicara pada saya melalui 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7. Bastian, jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku memperdulikan kamu. Dan betul, saya 2 tahun di sana, gereja terbuka, sekarang bahkan ada sekolah Alkitab di sana. Luar biasa sekali. Nah, jadi kalau saudara ingin berhasil di dalam tahun yang akan datang ini, 5. Setelah saudara mendengar firman Tuhan, bacalah sendiri. Kemudian pelajari firman itu. Kemudian coba kalau dapat hafalkan firman itu. Dan sebelum saudara tidur, coba saudara renungkan, meditate on it. Saudara pernah melihat binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, mereka disebut binatang memamah biak. Saya ada punya teman di Yengen. Yengen kira-kira dekat Warwick, Toowoomba Warwick di sana. Dulu saya sering diundang di sana kalau weekend. Sebab ada gereja di sana, saya bisa berkhotbah kepada mereka. Dan saudara, pada suatu hari saya bilang sama teman saya, Alan, "Oh, I like to see your cattle, Alan." "Oh ya, yeah, go ahead." Waktu siang hari saya melihat cattle, domba-domba, bukan domba-domba, sapi-sapi. Mereka makan rumput yang hijau. Seharian mereka makan. Sore harinya mereka pulang ke kandang, mereka tidur. Saya masuk ke kandang, perhatikan sapi-sapi itu. Matanya tertutup, tapi mulutnya bergerak, mengunyah. Jadi semua rumput yang telah dimakannya dengan cepat-cepat dikeluarkan kembali, dikunyah kembali, sehingga mereka dapat merasakan zat-zat dari rumput itu, sehingga mereka tumbuh menjadi kuat. Itu yang dimaksudkan oleh firman Allah tentang merenungkan. Jadi ini pesan dari Tuhan untuk saudara. Kalau saudara mau berhasil di tahun yang akan datang, ya, lakukan itu. Kontakilah Kristus melalui doa dan melalui pembacaan Alkitab. Firman Allah itu bagikan roti untuk jiwa kita. Kita perlu makan. Ya, firman Allah itu seperti nasi, seperti sayuran. Kita makan, kita mendapat tubuh kita menjadi kuat. Petrus mengatakan firman Allah juga seperti susu. Di dalam suratan Petrus bilang seperti bayi, hendaklah kamu minum susu yang sejati, yaitu firman Allah.
Sebab dengan susu yang sejati itu kita akan tumbuh menjadi subur. Nah, coba sekali lagi saudara, ini lingkaran roda adalah kita. Kita tidak dapat bergerak dalam kehidupan kekristenan kita tanpa pusatnya. Pusat inilah yang akan memberikan menuntun kita di dalam perjalanan kita menuju ke surga. Dan jari-jari doa dan jari-jari firman Allah ini penting sekali. Kemudian jari-jari horizontal, yaitu jari-jari fellowship. Seminggu sekali kita datang sini berkumpul bersama-sama untuk berfellowship. Bukan aja hari Minggu, tapi hari Kamis, hari Sabtu juga. Kita bersekutu. Kemudian ini penting sekali. Jari-jari witnessing. Sebab jumlah kita tidak akan bertambah kalau kita tinggal duduk saja di rumah. Yesus katakan, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus keluar, ceritakan kebaikan Tuhan kepada tetangga-tetangga kita. Ya saudara, saya rasa sudah terlalu panjang dan akan segera saya akhiri. Sekali lagi saudara sekalian, apa yang sudah kita baca dari Yosua, dibaca dengan sangat indah oleh Nadia tadi. Coba kalau kita pulang ke rumah kita baca lagi. Coba kita pelajari dan kita renungkan. Saudara akan dapat merasakan perubahan hidup saudara. Terutama saya lihat banyak student di sini, uni student. Saya sangat menghargai mereka. Sebab saya pernah jadi student juga. Ya. Selama 5 tahun saya belajar di sini, di Brisbane. Dan orang tua saya sangat miskin. Saya anak yang tertua. Mereka tidak mampu untuk mengirim saya ke universitas. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan berjanji kepada saya melalui Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara yang masih muda. Itu yang saya lakukan. Saya bisa datang ke Australia di sini bukan karena orang tua, tapi karena Tuhan. Saya mendapatkan 2 scholarship bahkan. Kalau Tuhan memberkati saudara, tidak akan tanggung-tanggung. Saya dapat 5 tahun scholarship dari Sydney dan 5 tahun dari Brisbane. Kalau Tuhan memberkati saudara, Dia akan memberkati dengan tidak tanggung-tanggung. Saya waktu itu bingung yang mana yang harus saya ambil. Saya tidak bisa ambil dua-duanya, Sydney atau Brisbane. Dan Tuhan memimpin saya ke Brisbane. Ada satu organisasi Kristen di Amerika yang katakan, I will
saya akan menyediakan tiket pulang pergi ke Brisbane. Kalau you mau pergi ke Brisbane. Tetapi kamu harus kerja untuk kami. Setelah kamu selesai, nggak ada persoalan. Setelah kami selesai, saya kasih tahu dengan istri saya, kita harus kerja untuk misi ini selama beberapa tahun. Tapi selama mungkin kita dapat. 6 tahun kami bekerja untuk Asia Pacific Christian Mission. Kemudian Tuhan memimpin kami kembali ke Brisbane. Sebab Tuhan mempunyai rencana. Waktu saya kembali tahun 83, belum ada gereja Indonesia di sini. Dan kami memulai dengan WKI, Warga Kristen Indonesia. Dari WKI ini timbul, ada 10 gereja sekarang. GBDI, Bethany yang terbesar di Indonesia, dan ada 10 semuanya. Ya. Saya merasa bahwa Tuhan itu sangat hebat, sangat baik. Jadi saya selalu berdoa untuk saudara yang masih kuliah, masih muda-muda. Saya mau supaya saudara memperhatikan firman Tuhan. Saya mau supaya saudara berhasil seperti Yosua. Ya. Tuhan menyertai saudara semua. Ya. You will be successful. You will be prosperous. Saya merasa prosperous. Saya punya 2 anak, dua-duanya mempunyai pekerjaan yang baik. Terutama yang muda yang ada di Kanada. Wah, luar biasa. Dan demikian juga dengan saudara. Well, mana Yefta? Where is Yefta? Oh, I'm sorry. Thanks, Yefta.